怎么收拾你？哼，一个炼气系，诸花千仞，噬骨魔音，天路散。怎么回事？我连他的防御Di bagian ini Suyang akan terus menunjukkan kemampuan hebatnya di berbagai bidang selain dari meratakan sekte hanya karena tingkah laku tuan muda yang kurang ajar. Meskipun kemampuan dari master berusia 100.000 tahun ini sangat luar biasa dan tak tertandingi, sayangnya masih banyak orang yang meremehkan hanya karena dia masih berada di ranah yang paling rendah. Untuk memberikan gambaran, Tole akan memberitahu urutan periode kekuatan di cerita ini. Urutannya dimulai dari yang paling rendah, yaitu ranah pemurnian Ki, lalu berlanjut ke ranah pembangunan pondasi, ranah pil emas, ranah bayi primordial, ranah alam dewa, ranah dewa primordial, ranah formasi dewa, dan yang paling terakhir adalah ranah penembus petaka. Jadi sekarang kalian udah tahu kan urutan tingkatan kultivasi di Donghua ini. Tanpa lama-lama lagi kita lanjut ke alur ceritanya. Sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya subscribe dulu doang agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jadi mari kita mulai. Siapkan kopi, luruskan kaki, hormati ibumu, cintai keluargamu, dan sayangi pasanganmu. Gas, 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 gas. Saat ini kita masih berada di area sekte Yunsan yang hancur dan murid-murid baru terlihat selesai mengumpulkan semua harta pusaka terakhir dari sekte tersebut. Meskipun semua harta ini bisa digunakan untuk mengembangkan sekte mereka menjadi lebih besar, namun mereka masih jauh dari kesuksesan yang diinginkan. Selain itu, Suyang masih menginginkan roh tingkat tinggi yang baru-baru ini telah dipotong. Sepertinya leluhur ini ingin membuat pecel naga spesial dengan sambal yang paling enak. Untuk memudahkan penyimpanannya, Suyang akan memberikan cincin super mahal untuk muridnya agar dapat membantunya menyimpan daging yang diinginkan. Hahaha. 只有顶级宗门才有这种宝贝。 Suyang berjalan masuk menuju ruangan sekte Yunsun yang terlihat masih utuh. Di sana dia membuka sebuah kunci penutup langit artefak yang dikatakan bisa menyegel ruang hampa dan perasaan seseorang. Jadi ternyata ada orang yang sengaja mau mengurung Suyang selamanya di goa. Kalau bukan karena keinginannya untuk menerobos secara langsung, kemungkinan Suyang bakalan selamanya terjebak di dalam goa. Waduh. 老祖，喝杯茶歇歇吧。 Saat proses meditasi, Suyang sama sekali tidak menyadari kondisi di sekte Tianlan. Setelah meminta tolong kepada King Su, gadis itu menjelaskan bahwa seorang kakak senior sebelumnya masih berada di ranah pemulihan Ki. Namun merasa malu karena terlalu lemah dan akhirnya kabur sendirian. Saat ini, King Su adalah yang terkuat di antara murid-murid lainnya dan berada di ranah pembangunan pondasi menengah. Suyang memiliki kecurigaan bahwa ada konspirasi di sekte Tianlan dan siapapun yang membuatnya marah pasti akan disingkirkan tanpa ampun. Gas, Lord. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan munculnya si botak yang senang memukul orang dengan seenaknya karena merasa dirinya sudah berada di ranah pil emas. Pria bernama Lue ini meminta semua orang untuk menyerahkan benda spiritual yang sekte mereka ambil dari sekte Yunsan. Bahkan dia tidak segan-segan ingin menjadikan King Su sebagai tugu tripod miliknya karena merasa King Su bukan lawan yang pantas untuk sekte kecil karena sikapnya yang sombong. Si botak semakin membuat semua orang marah. Nah, aku sendiri aja sangat kesal sangat dibuatnya.
Memang benar bahwa seorang praktisi yang masih dalam ranah pembangunan pondasi, terutama yang hanya tingkat menengah seperti King Su, akan menghadapi kesulitan besar dalam melawan seorang master ranah pil emas. Namun, tentu saja sang leluhur yang sudah bangkit dari tidurnya tidak akan membiarkan muridnya terluka sendirian. Meskipun dia tidak akan turun tangan langsung, dia memutuskan untuk mengalirkan sedikit kekuatan kepada King Su.要不要当我的炉鼎？不知死活！你一个筑基期！Dampak dari pinjaman kekuatan yang baru saja terjadi sangat hebat. Tidak hanya membuat Louis terkejut, bahkan King Su sendiri tidak mengerti apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Tak lama kemudian, Su Yang maju sendirian untuk memperingatkan si botak bahwa siapapun yang berusaha menyerang muridnya pasti akan dimusnahkan. Namun, bukannya mundur atau minimal takut lah ya. Si botak justru menghina King Su karena masih berada dalam ranah pemulihan Ki. Bahkan, dia sama sekali tidak gentar untuk melakukan serangan balik. Waduh. Pada akhirnya, si botak pun sadar bahwa Su Yang setidaknya bukanlah seorang kultivator biasa. Namun tetap saja kesombongannya membuat riwayat hidup hampir berakhir pada hari itu. Lue memutuskan untuk memanggil senjata terkuatnya, yaitu lonceng penggoncang jiwa. Lonceng tersebut tergolong sebagai artefak yang sangat kuat dengan kemampuan mengacaukan indera dan melukai tubuh secara terus-menerus. Namun, sang leluhur sekte Tianlang berhasil menghancurkan senjata kebanggaan Lue dengan sangat mudah. Sekali lagi, dia memperingati si botak dengan suaranya yang tenang, mengatakan bahwa siapapun yang berusaha melukai muridnya pasti tidak akan dibiarkan hidup dengan tenang. Dia akan menghukum Lue tanpa ampun, tidak peduli bagaimana cara Lue berusaha memohon. Hihi. Si botak Lue merupakan pimpinan dari kelompok yang berada di tempat bernama Jingxuan. Di sana, para pemimpin sedang membahas tentang kekalahan Lue yang sangat memalukan. Namun, mereka juga khawatir dengan sosok Su Yang yang menjadi lawan dari Lue. Dikabarkan bahwa Su Yang sudah berhasil mengalahkan 3 orang praktisi ranah pil emas. Bahkan salah satunya adalah leluhur pelindung sekte Yunson yang hampir mencapai ranah bayi primordial. 好了，那这个 老娘可不喜欢挠痒痒。 中看不中用，于三娘，还是 Untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi, salah satu pimpinan yang bernama Yusania akan turun tangan. Tanpa banyak bicara, wanita cantik itu langsung menuju ke area sekte Tianlan sendirian. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya dalam bertarung, karena sudah beberapa kali menghadapi situasi yang serupa. Seperti ketika di perjalanan ia bertemu dengan seorang pemuda dari desa yang terpikat oleh kecantikannya. Namun sayangnya, pertemuan mereka berdua berakhir dengan sangat-sangat sadis. Tak lama kemudian di wilayah dalam sekte tersebut terlihat beberapa murid sedang melakukan latihan rutin mereka. Mereka melihat kedatangan Sunian yang tiba-tiba menerobos masuk tanpa rasa khawatir. Sanian melihat Su Yang yang sedang tertidur di kursi goyang. Kemudian dia memutuskan untuk mengubah Su Yang menjadi seorang monster yang dikendalikan oleh hawa nafsu seperti kucing garung yang telah memutuskan untuk memburu mangsanya. 需要死我，舒服吗？ 徐老祖， 雕虫小技，滚！
Sanian langsung beralih dari mode penggoda menjadi mode super waspada ketika emosinya berubah menjadi sangat marah. Terlebih lagi saat Suyang menghina dan mengejek teknik yang digunakan wanita itu sebagai teknik murahan yang tidak ada gunanya. Sifat manisan pada diri Suniyang berubah menjadi sangat ganas. Sania tidak pernah menyangka bahwa ada orang di dunia ini yang bisa mematahkan jurus pemikatnya, namun tentu saja kemampuannya tidak hanya berada di batas tersebut. 看我怎么收拾你！哼，凝练气息，诸花千仞，噬骨魔音，天路散。怎么回事？我连他的防御阵。 Meskipun semua serangannya berhasil ditepis dengan mudah, Sania masih belum kapok untuk menyerang Suyang secara terus-menerus, padahal dia sendiri tidak sanggup menghancurkan pertahanan tak tertembus milik leluhur. Leluhur tampan itu mengejek gaya bertarung Sania yang terkesan seperti main-main. Pada saat itu, Sania segera melayang di langit dan berusaha mengumpulkan energi dalam jumlah besar untuk menaklukkan lawannya dengan kekuatan penuh. Suyang berjalan dengan tenang dan perlahan mendekati sosok wanita yang belum lama ini sempat berusaha menggodanya. Sania yang sudah ketakutan segera berlutut dan meminta maaf, kemudian memperkenalkan dirinya dengan sangat sopan. Nama lengkapnya adalah Yu Sanyang, seorang perwakilan dari tuan rumah kota Tianhu di Jintan dan Santian. Sanian telah mengaku kalah dan bersedia untuk mengikuti Suniyang serta bersumpah untuk selalu melayaninya sepanjang waktu. Namun tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh sang leluhur. 前辈，我死，滚出天乱宗，给你背后的人带个话。 Tak lama setelah itu, Kingsu kembali ke sekte setelah menyelesaikan tugas dari Suyang, yaitu mengumpulkan berbagai jenis rumput roh yang tumbuh di sekitar sekte. Dia membawa beberapa rumput lingsu berkualitas tinggi yang berhasil ditemukannya. Namun Suyang langsung merasa kaget karena sekarang rumput lingsu dianggap sebagai tanaman liar dan tidak berguna. Padahal dulu rumput lingsu sangat diburu sebagai bahan pembuatan obat. Suyang akan mengajarkan kepada para muridnya tentang pemurnian sejati yang telah lama hilang. Suyang memutihkan pil hingga mencapai level 4 karena kualitas rumput rohnya tidak begitu tinggi. Namun, bagi para murid pil level 4 itu setara dengan artefak tinggi legendaris yang sebelumnya tidak terbayangkan. Selain mempersiapkan pil, Suyang juga menetapkan target yang harus dicapai oleh murid-murid sekte. Para murid harus menerobos ranah pembangunan pondasi dalam 1 bulan. Sementara Kingsu akan dilatih menuju ranah pil emas dalam setengah bulan saja. 2 minggu setelah menyiapkan pil, Suyang memberikan nasihat dan menetapkan target kepada murid-muridnya yang masih memiliki tugas lain yang harus diselesaikan. Ketika semua orang dilatih dengan fokus pada leluhur sekte Tianlan, Suyang pergi menuju hutan yang sangat luas untuk bertemu dengan seekor beruang ganas. Saat menemui murid-muridnya yang sedang berlatih keras, Suyang memulihkan pil binatang roh yang katanya berasal dari beruang ganas yang dihadapi kemarin. Selain itu, dia juga mengubah pil tersebut menjadi mantra pelindung yang dapat menjaga tubuh dari segala macam serangan dan kutukan. Mantra ini dijamin akan melindungi praktisi level ranah bayi primordial ke bawah tidak akan sanggup untuk menghancurkannya. Selain itu, Suyang juga memilihkan metode kultivasi terbaik yang paling cocok untuk murid-muridnya.
Kita pindah lagi ke sebuah tempat untuk menemui seorang pria bernama Zhang Xiantian. Pria ini sedang mendengarkan informasi tentang kebangkitan sekte Tianlang yang dipimpin oleh ketua sekte yang misterius. Saat ini reputasi sekte Tianlang di Qingzhou semakin besar tanpa ada penghalang. Tidak ada kekuatan satupun yang berani bergerak menggeretak mereka. Berbeda dengan orang-orang yang sombong lainnya, Zhang Xiantian meminta pelayannya untuk mengundang Suyang ke acara pelelangan. Saat ini kita berada di cabang rumah lelang pusaka roh, di mana selain Qingzhou dan Suyang, ada juga muncul seorang karakter baru bernama Tiang Feng, yang dikenal sebagai sang serigala tunggal. Dia tampaknya adalah seorang tuan muda yang sangat kaya raya dan sopan. Dia sengaja datang ke sini untuk berkompetisi dengan para pembeli lain. Pokoknya, jika ada barang yang diminati orang lain, dia akan memaksakan untuk membelinya dengan harga mahal, semahal mungkin. 怎么你也看上这个莲花？ Siapa yang menyangka kalau tuan muda kaya raya ini berada di ranah pil emas? Namun, dia berbeda dengan praktisi lainnya yang langsung emosi dan menyerang balik. Bahkan Tuan Feng justru tertawa setelah dipukul jatuh oleh tekanan Suyang. Tuan muda ini adalah satu-satunya orang asing yang menyadari bahwa master yang sedang berada di sana bukanlah master biasa. Dia langsung berlari cepat untuk mengejar Suyang agar bisa dijadikan guru. Dia juga meminta pelayannya untuk menyampaikan kepada ayahnya bahwa dia akan pulang terlambat malam ini. 你回去告诉父亲，我不回去了。你怎么被打了还笑啊？明明是一个练气的，趴下。少爷。 Dan cerita pun berakhir. Kalau suaranya nggak jelas, maaf ya, soalnya lagi hujan di sini. Tadi juga kayaknya sih kerekam suara petirnya. maaf. Oke, sebelum Tole undur diri, Tole ingin mengingatkan kalian untuk selalu bersedekah karena sedekah dapat menolong kita kelak saat kesulitan. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.